Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, ini pembacaan yang lahir dari komentar salah satu kakak yang sering sih sebenarnya aku dapat komen kayak gini ya. Cuman di sini mungkin aku pengen share. Ya, jadi kan sebelumnya aku bikin video tentang menarik cinta sejati lewat energi Venusnya kita atau energi self love-nya kita, energi secara astrologi Vedic atau energi meningkatkan spiritual kita, yaitu lewat energi Jupiternya kita. Dan kakaknya ini komen, dia bilang maaf karena bagi dia cinta sejati itu omong kosong karena udah gagal berapa kali gitu ya. Cinta itu nggak ada. Yang satu aku pertanyakan adalah dengan kakak ataupun siapapun kita yang pernah merasakan ini, ya aku paham ya. Aku pun ada di posisi yang pernah menyakitkan seperti ini, jadi nggak percaya apapun. Tapi dengan kakak seorang aja yang merasakan kegagalan dalam hidup dan orang lain nggak merasakannya, apa artinya itu omong kosong? No, ya. Itu artinya apa? Dari awal sudah tidak ada kepercayaan tentang cinta itu sendiri, tentang cinta sejati. Tapi desperately, kakak atau siapapun kita yang pernah ada di posisi ini, itu menginginkan cinta, menginginkan kasih sayang. Tapi menariknya dengan cara membencinya, kasarnya gitu, dengan mah enggak, cinta sejati itu enggak ada. Cinta sejati itu ada. Tapi secara di dalam hati yang terdalam sebenarnya mencari tahu kan, pengen tahu tentang cinta sejati itu, tapi nggak mau, nggak yakin gitu, tapi pengen gitu. Dan pertanyaannya adalah kita harus melihat ya, berarti ada cara pandang dalam diri kakak itu tentang cinta sejati itu apa. Kenapa kita selalu menarik sesuatu yang salah? Kenapa kakak ngerasakan itu semua omong kosong? Karena gimana kakak bisa mencari atau kita mencari atau menarik cinta sejati kalau kita sendiri nggak ngasih cinta ke diri kita sendiri? Pertanyaannya satu, apakah kakak udah tahu apa itu cinta? Kita semua apakah udah tahu apa itu cinta? Kedua, apakah kakak sudah mencari cinta sejati itu? Cinta sejati akan hadir ke orang yang udah mengenali cinta sejati itu sendiri dan juga udah naruh atau percaya kalau di dalam diri dia ada cinta sejati. Dari pertanyaan yang bilang cinta itu omong kosong, ya gimana bisa menarik cinta sejati? Itu kan artinya dari awal udah nggak percaya, udah nggak yakin. So, kalau udah menaruh diri di kesempatan atau space seperti itu, gimana cinta sejati mau datang? Ya. Karena energi yang diberikan ke Tuhan, ke semesta adalah ketidakpercayaan. Ya, gimana ada space untuk cinta, untuk kasih sayang ke kakaknya atau kita yang di posisi ini? Ya. Jangan hanya kita yang gagal dan kita merasa semuanya itu adalah sebuah kegagalan. Untuk kakak yang kita semua yang masih berada di dalam kehidupan ini, walaupun kita gagal, ya. Kenapa yang difokuskan kita hanya ngelihat kegagalan cinta itu sendiri? Ya, kenapa kita nggak fokus ngelihat setiap harinya kita masih bisa hidup, kita masih bisa memilih? Ingat loh, kegagalan sebelumnya juga itu bagian dari pilihan kita sendiri kan? Kenapa kita marah dengan keadaan, dengan Tuhan, dengan semesta, dengan cinta? Itu pilihannya kita sebelumnya. Sampai gagal berkali-kali, kita harus melihat kenapa pilihan ini bikin gagal terus dalam hidup kita. Ya. Nah, cinta sejati itu bukan hanya tentang kamu harus ada seseorang datang berikan kamu kebahagiaan. I'm sorry, itu terlalu naif. Ya, itu terlalu yang mungkin akhirnya terlihat seperti nggak realita. Mungkin kalian atau kakak-kakak di sana melihat apa yang kuberikan justru seperti nggak real, nggak nyata. Tapi sebenarnya apa yang aku berikan adalah real, kenyataan. Kalau kita ingin cinta, ingin kasih sayang, lihatlah apakah udah kita berikan ke diri kita sendiri. Ya. Dan cinta yang kita inginkan itu cinta yang seperti apa? Kalau cinta yang kita inginkan itu adalah dengan seseorang bertanggung jawab atas kehidupan kita,
itu bukan cinta, itu keegoisan. Dan gimana cinta sejati bisa datang? So there is a problem dalam diri kita, ada masalah dalam diri kita yang harus kita lihat di sini. See, sorry for the noise. Jadi apa? Ya, kalau dari dalam diri kita udah hanya ada kebencian, ada kemarahan, gimana cinta itu mau datang? Kegagalan sebelumnya belum diterima sebagai pembelajaran hidup. Ya, see. It doesn't matter, kita lahirnya juga sendiri kok. Kita meninggalnya juga juga sendiri. Untuk apa? Takut dengan kesendirian, takut dengan meninggal sendiri. Untuk apa? Ya, sih. Ya ini hidup gitu. Apa yang ditakutkan dari itu semua? At least kita nggak merasakan sakit, kita nggak merasakan kecewa. Kita berikan cinta itu ke diri kita sendiri. Biarpun nggak ada pasangan atau apa ya, that's okay. Ya. Tapi bahagia nggak kita dalam hidup ini? Kalau hidup kita hanya menyalahkan diri, menyalahkan keadaan, I'm sorry, kita hanya naruh kesakitan dalam diri kita, hidup kita, dimana kita bisa merasakan hidup jauh membahagiakan. Merasakan hidup jauh bisa bikin kita happy, bikin kita enjoy. Ya, kalau dalam hidup kita ngerasa kesakitan terus, kegagalan terus dalam hidup kita, di mana space untuk kebahagiaan kita? Dan yang satu pastinya yang aku pelajari tentang diri aku, hidup aku, kenapa dulu aku juga selalu gagal, berarti akunya yang tidak berubah sama sekali. Dan saat udah gagal, aku maksa masuk ke hubungan baru padahal akunya belum sembuh. Akunya masih butuh waktu untuk sendiri. Aku maksa ke hubungan lain, jadinya entah gagal, mungkin misalnya komitmen berkali-kali atau bahkan sampai pernikahan berkali-kali. So itu adalah keputusan kita. Stop untuk menyalahkan diri sendiri, stop untuk menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan jalan takdir kita. Gak ada gunanya kita menyalahkan apapun yang udah terjadi di masa lalu. Yang terjadi, ya udah terjadi. Gak ada yang kita bisa ubah. Ya, kalau kita udah melakukan kesalahan, kegagalan, ya udah, that's it. Mulailah yang baru. Untuk kamu fokus ke situ. Mau kamu gagal sampai 10 kali. Bahkan banyak ada cerita di dunia ini, bukan cerita ya, kisah seorang perempuan yang juga gagal menikah sampai berkali-kali. Sih, bukan lagi 3 kali, 8, 9, 10 kali. Sih, kegagalan itu bukan hanya kita yang rasakan. Ya, orang lain juga merasakannya, tapi ada orang yang memang, I'm sorry, banyak bercerita tentang kegagalannya, ada yang diam. Ya, tinggal gimana kamu. Kalau kamu memang biasanya untuk bercerita dengan orang lain, setidaknya setelah itu kamu harus merasa lebih baik dan bangkit. Tapi kalau aku tipenya ya mungkin mendam, sakit, kecewa, dan akhirnya aku coba melihat apa yang bisa aku perbaiki karena aku nggak mau di posisi ini. That's it. Ya, so aku harap ingin bantu. Ya, thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.